Pembiayaan anggaran, pembiayaan utang, pembiayaan utang, pembiayaan utang Shopee Pay Later, pinjaman. Hah? Nah, lu gak bayar utang ya. Hai, kembali dengan gue Grace Arbesa lagi di sini bersama teman-teman gua. Rifat Corona. Ya, nama Rais Nama Muhammad Taufik. dari kelompok 8 Sistem Keuangan Publik. Kali ini berikan gue kesempatan untuk menjelaskan materi gue, yaitu tentang pembiayaan anggaran, dan tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Sujono STMM, bukan ST. Ya, bukan ST. Dan juga beberapa materi ini gue jelaskan ada beberapa kategori, ada pembiayaan anggaran, pembiayaan utang, pembiayaan non utang, dan juga beberapa contoh kasus sebagai analisa kami dalam menerapkan materi ini. Tapi gue nggak mau sendiri menjelaskan ini. Oke. Jadi gue serahkan ke teman-teman gue yang sudah jelaskan di awal namanya masing-masing, karena mereka yang maha tahu dan maha enjoy tentang masalah ini. Oke, gue serahkan ke mereka. See you, goodbye. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan anggaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali di atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya. Nah, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang akan bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kita ada defisit anggaran. Kondisi defisit atau surplus anggaran dalam hal ini akan ditandai oleh adanya item-item penyeimbang atau balancing items baik dalam incoming ataupun outgoing, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Secara verbal, defisit dapat didefinisikan sebagai nilai atau tingkat penerimaan anggaran perintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk selanjutnya dibiayai dengan beberapa macam mekanisme. Nah, selanjutnya ada sebab terjadinya defisit anggaran. Yang pertama itu ada pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedua itu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang keempat itu ada realisasi yang menyimpang dari rencana. Yang kelima ada pengeluaran karena inflasi. Yang keenam ada melemahnya nilai tukar. Selanjutnya ada klasifikasi pembiayaan anggaran. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan anggaran dirinci menurut asal sumber pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua itu ada pembiayaan anggaran dirinci menurut jenis sumber pembiayaan, yaitu pembiayaan anggaran yang sumbernya dananya itu berasal dari utang dan non utang. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan anggaran dirinci menurut jenis arus kas, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan utang. Pembiayaan utang memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Instrumen pembiayaan utang terdiri atas surat berharga negara atau SBN, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Kebijakan pembiayaan utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Kemudian ada pinjaman dalam negeri. Pinjaman ini mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010 setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Kemudian ada pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan utang. Yang pertama meliputi besaran defisit anggaran, kapasitas pembiayaan non-utang, kapasitas pelaksana kegiatan. Kemudian ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama pada instrumen pinjaman luar negeri dan SBN falas. Oke, terima kasih Hanif atas penjelasannya.
Di sini saya akan membacakan judul sub di bab 3 yaitu pembiayaan non utang. Jadi pembiayaan non utang itu komponen pembiayaan non utang setiap tahunnya bisa berubah-ubah tergantung kebijakan pemerintahnya saat itu. Kebutuhan sumber pembiayaan non utang serta kesediaan sumber pembiayaan non utang. Penerimaan cicilan pengembangan penerusan pinjaman. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman adalah penerimaan pembiayaan yang terkait dengan pengembalian atas pokok penerusan pinjaman yang diberikan kepada BUMN atau pemerintah daerah atau Pemda untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau energi. Jumlah penerimaan cicilan pengambilan penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal pembayaran oleh BUMN dan Pemda, serta kemungkinan pendapat pembayaran dilakukan oleh BUMN dan Pemda. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa atau saldo anggaran lebih SAL. Silpa adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam suatu periode pelaporan, sementara itu SAL merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu, tahun anggaran yang bersangkutan setiap ditutup, ditambah dan dikurangi dengan koreksi pembukuan. Faktor penyebab terjadinya silpa dan SAL. Realisasi pendapat negara yang lebih tinggi daripada realisasi belanja negara yang disebabkan kondisi perekonomian yang semakin membaik. Realisasi pembiayaan lebih tinggi daripada realisasi defisit yang disebabkan penguatan kurs rupiah, sehingga penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri bertambah dan pengeluaran pembiayaan untuk membayar pokok utang menurun, sebaiknya realisasi bunga utang belanja atau menurun. Dasar-dasar hukum penggunaan SAL atau SIPA. Untuk menutupi dana talangan kebutuhan kas awal pada saat pendapatan negara belum mencukupi untuk mendanai belanja negara, penggunaan SAL untuk kebutuhan kas tidak perlu mengajukan izin kepada DPR dan tidak dialokasikan kepada APBN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang perhitungan anggaran negara tahun 2003. Untuk pembiayaan defisit tahun anggaran berikutnya harus mendapatkan persetujuan DPR dan dialokasikan dalam APBN, APBNP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kekurangan pasal 27 ayat 3D. Berikutnya saya diserahkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembiayaan anggaran APBN 2014. Arah kebijakan defisit anggaran pada tahun 2014 adalah berupaya menurunkan tingkat defisit APBN terhadap PDB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan defisit guna menjaga keseimbangan fiskal jangka menengah dalam kerangka fiskal periode 2010 sampai 2014. Dalam rangka menutup defisit tersebut, pemerintah perlu menetapkan strategi pembiayaan yang tepat serta merumuskan suatu kebijakan pembiayaan yang mempunyai komposisi seimbang antara pembiayaan yang bersumber dari non-utang maupun utang. Secara umum, strategi pembiayaan pada tahun 2014 adalah 1. Pembiayaan utang dari penerbitan SBN dari penarikan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan biaya yang rendah dari risiko yang minimal. 2. Pinjaman luar negeri harus diutamakan untuk membiayai kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, memenuhi kewajiban Indonesia pada organisasi atau lembaga keuangan internasional dan badan hukum lain. Yang kelima, pengembangan dana bergulir untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan dan kredit usaha rakyat dan lembaga pengelolaan dana bergulir KUMKM. Pembiayaan utang sebagai upaya untuk menerapkan pengelolaan utang yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, akuntabel dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah
menetapkan dokumen strategi pengelolaan utang sebagai panduan dalam mengelola utang. Negara berdasarkan jangka waktu dan detail arahan dalam strategi pengelolaan utang pemerintah. Strategi pengelolaan utang dibagi menjadi strategi pengelolaan utang periode jangka menengah 5 tahunan dan strategi pembiayaan utang periode tahunan. Strategi pengelolaan utang jangka menengah merupakan pedoman dan batasan bagi penyusunan strategi pembiayaan utang tahunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam APBN. Strategi pengelolaan utang tahun 2013 sampai 2016 antara lain sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. 2. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali. 3. Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal. Yang keempat, memaksimalkan pemanfaatan utang untuk belanja modal terutama pengembangan infrastruktur. Dan yang kelima, melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM, Asset Liability Management negara. Pembiayaan non-utang. Pembiayaan anggaran yang bersumber dari non-utang terdiri atas 1. Perbankan dalam negeri yang berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan saldo anggaran lebih SAL, dan yang kedua non-perbankan dalam negeri yang berasal dari penerimaan privatisasi, penerimaan hasil pengelolaan aset, dana investasi pemerintah dan penyertaan, modal negara PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, serta kewajiban penjaminan. Pada 2014, kebijakan pembiayaan non-utang meliputi 1. Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan sebagai fiskal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis. Yang kedua, pengalokasian dana investasi pemerintah dalam bentuk PMN dan bentuk PMN kepada BUMN atau lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan peningkatan kapasitas usaha BUMN atau lembaga. Yang ketiga, pengalokasian dana PMN kepada organisasi lembaga keuangan internasional dan badan hukum lain. Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan atau pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan lembaga pengelolaan dana bergulir KUMKM. Yang kelima, melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Yang keenam, pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban pemerintah yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Oke, saya akan serahkan kepada moderator Reza. Oke, kemudian gue lagi. Jika memang beberapa materi yang kita jelaskan kurang jelas dan juga kurang dianalisa secara lebih teliti lagi, kami minta maaf, dan juga kita minta maaf jika ada beberapa kesalahan dalam perkataan perilaku kami. Mungkin karena kami terlalu enjoy dan kami terlalu menggampangkan. Tapi kami tahu bahwa kekurangan ini bisa menjadi kelebihan untuk kami lebih lanjut meneliti sebuah
permasalahan-permasalahan tentang sistem keuangan publik, karena mata kuliah kami adalah dalam mata kuliah sistem keuangan publik. Dan di ujung video ini kami ingin izin cabut dan Google Zabusalahi. Say goodbye.